Marc Marquez sengaja mengambil risiko besar terhadap Ducati, yang menyebabkan kecelakaan lagi pada kualifikasi di Misano. Pendekatan ini merupakan hasil dari rasa percaya diri terhadap kemajuan motornya dan juga kebutuhan untuk lebih memahami batasannya, khususnya untuk memahami cengkeraman di bagian belakang. Marc Marquez menganggap dirinya di tempatnya setelah sprint race di GP Emilia-Romagna, finish di posisi keempat. Membayar kejatuhan lagi di kualifikasi, pemenang terakhir hanya berada di urutan ke-7 di grid start, tetapi ia memperoleh 3 tempat di lap pertama dan, meskipun melakukan kesalahan, ia mampu menahan Pedro Acosta hingga finish, 3 orang kuat di posisi pertama. Ducati versi 2024 berhasil lolos. Hari ini tidak hanya menggambarkan batas-batas GP23 yang dijalani Marquez, tetapi juga batas-batas yang masih harus ditanggung oleh pembalap Spanyol itu untuk memaksimalkannya. Pagi harinya ditandai dengan 2 kali terjatuh, satu di L2 dan kedua di Q2. Akibat dari pengambilan risiko secara sukarela karena dimaksudkan untuk lebih memahami batasan sepedanya. Marquez sepenuhnya menganut pendekatan ini yang telah lama tidak dapat dipisahkan dari gayanya dan akhirnya ia pindah dengan Honda yang tidak mampu bersaing memperebutkan posisi teratas tahun lalu. Namun jika dia ingin mengambil risiko tersebut, itu juga karena dia belum berhasil memanfaatkan sepenuhnya Ducati dan salah satu kekuatan utamanya, yaitu cengkeraman yang sangat baik pada ban belakang, kebalikan dari apa yang dia ketahui di Honda. Fenomena tersebut juga ditonjolkan dengan bangkai yang diluncurkan di kompetisi musim ini. Tidak berusaha menyembunyikan kesulitannya, Marc menjelaskan secara detail di mana dia berada dalam proses adaptasi hari Sabtu ini dan mengapa dia akan terus mengambil risiko. Ya, saya senang dengan hasilnya. Tentu saja, saya tidak senang dengan pagi hari, tapi senang dengan balapannya. Mulai dari baris depan, posisi final kami akan berada di urutan keempat dan mulai dari baris ketiga. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengambil posisi terdepan untuk Grand Prix Emilia-Romagna, event kedua yang diadakan di Misano dalam waktu 2 minggu. Ia berhasil mengalahkan Jorge Martin saat kualifikasi, sedangkan Marc Marquez melakukan kesalahan. Untuk ketiga kalinya musim ini, dan kedua kalinya berturut-turut di sirkuit kandangnya di Misano, Pecco Bagnaia meraih pole position. Unggul saat kualifikasi GP Emilia-Romagna, satu-satunya penyesalannya adalah tidak berhasil mencapai angka di bawah 1:30. Dia yang mengincar kemenangan dan rekor untuk akhir pekan ini. Ada 12 orang di antaranya yang bertanding di babak pertama kualifikasi, dan di antaranya ada Alex Rins yang absen. Namun pebalap Yamaha itu kembali ke trek pagi ini untuk L2, setelah absen pada sebagian besar hari pertama karena demam, namun ia tidak melanjutkan dan menyerah pada kualifikasi. Setelah banyak kejadian jatuh pada Jumat sore, kami menemukan pembalap di Q1 ini seperti Brad Binder, Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Johan Zarco juga menjadi salah satu pesaingnya, dan memiliki harapan besar mengingat efektivitasnya di babak kualifikasi hari Jumat. Namun ada orang lain yang mendapat kehormatan untuk menempati 2 posisi pertama di awal sesi, dalam hal ini Miguel Oliveira di atas Aprilia dan Joan Mir di atas Honda. Sementara itu, Alex Marquez melakukan kesalahan di tikungan 1, terjatuh yang akan membahayakan peluangnya. Dalam balet yang terkoordinasi dengan baik, semua orang kembali ke pit setelah tugas pertama untuk memakai ban baru yang lunak. Setelah itu Raul Fernandez bergabung dengan rekan setimnya di 2 baris pertama, yang memungkinkan akses ke Q2. Namun, pembalap Spanyol itu dengan cepat merosot peringkatnya, pertama ketika Binder memimpin dengan waktu 1:31.070 yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Francesco Bagnaia berhasil keluar sebagai juara sprint race MotoGP Emilia-Romagna yang berlangsung di sirkuit Misano, Sabtu. Martin langsung memimpin balapan setelah start. Ia dibuntuti oleh duo pabrikan Ducati, Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini. Balapan yang agresif juga ditunjukkan Marc Marquez di awal sprint race. The Baby Alien bisa merangsek ke posisi keempat. Rider Yamaha Fabio Quartararo menempati posisi yang tidak buruk pada awal balapan. Ia bisa menempati posisi ke-7. Martin dan Bagnaia perlahan bisa menjauhkan jarak mereka. Dua pembalap terdepan ini membuat jarak dengan Bastianini dan Marquez.
Bagnaia pelan-pelan bisa mendekati Martin saat balapan tersisa 8 lap. Hal ini membuat persaingan untuk jadi pemenang di sprint race semakin panas. Sedangkan Marquez yang berada di posisi keempat mulai kesulitan untuk tetap tampil cepat di lintasan. Ia bahkan sudah terpaut lebih dari 1 detik dari Bastianini yang menempati posisi ketiga. Upaya Bagnaia membuahkan hasil saat balapan tersisa 6 lap. Martin melebar saat masuk tikungan dan Bagnaia berhasil melewati pembalap asal Spanyol itu untuk mengambil alih posisi paling depan. Bagnaia berhasil menjaga posisinya hingga balapan berakhir. Ia berhasil keluar sebagai juara diikuti Martin dan Bastianini. Di sisi lain, starting grid MotoGP 2024 yang menggelar kualifikasi seri Emilia-Romagna di sirkuit Misano, menyajikan fakta menarik. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez di antara kutukan atau rekor. Kualifikasi MotoGP Emilia-Romagna 2024 dimulai pukul 15.50 WIB, Sabtu, 21 September 2024, untuk mengetahui siapa pembalap yang menyandang status pole position. Starting grid MotoGP Emilia-Romagna 2024 dapat menjadi kompas, alias penunjuk siapa pembalap yang berpeluang besar memenangkan sprint race maupun balapan utama. Lazimnya, pembalap sebagai pole position alias start dari posisi pertama, menjadi yang paling besar peluangnya finish terdepan. Namun itu tidak berlaku bagi seorang Marc Marquez. MM93 bak kena kutukan ketika memulai balapan di Misano sebagai pole sitter. MM93 menjadi salah satu pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit sepanjang 4,2 km itu. Sementara itu, sangat lemah karena flu, Alex Rins harus mundur dari MotoGP Emilia-Romagna. Pembalap Spanyol itu kesulitan bernapas saat mengendarai sepedanya di FP2. Fabio Quartararo akan menjadi satu-satunya wakil Yamaha selama sisa akhir pekan di Misano. Terkena penyakit flu, Alex Rins sudah menyerah untuk kembali mengendarai sepedanya. Dengan harapan bisa cepat pulih karena para pebalap akan kembali ke trek dalam 2 akhir pekan ke depan, di Mandalika dan di Motegi. Pembalap Spanyol itu sudah menyerah pada pengujian pada Jumat sore dan kembali mengendarai Yamaha Sabtu pagi ini untuk FP2. Ia mampu menyelesaikan 13 lap, namun tetap tertinggal 0,574 dari pembalap pertama di depannya. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP, menasihatinya untuk tidak ambil bagian di sisa akhir pekan. Saya merasa jauh lebih baik pagi ini dan saya ingin mencoba mengendarai motor dan kembali ke jalur yang benar, kata Rins. Sayangnya, saya langsung sadar bahwa saya masih kurang sehat, karena saya kesulitan bernapas. Saya ingin bertanding di kualifikasi, tapi setelah FP2, saya mendapat kunjungan dari Dr. Charte yang menyarankan saya untuk tidak melakukannya. Kembali mengendarai motor dan menjalani perawatan agar siap dan 100% secara fisik untuk Indonesia. Saya jelas sangat kecewa tidak bisa membalap di Misano, tapi saya akan melakukan segalanya untuk pulih secepat mungkin. Yamaha bersiap tanpa Rins hingga akhir pekan. Sayangnya, Alex menderita flu yang cukup serius, komentar bos tim Yamaha Massimo Meregali. Kemarin, kami memutuskan untuk menunda pekerjaannya di testing hingga FP2 hari ini. Dia mencoba membalap lagi di pagi hari tetapi mengikuti saran dari Dr. Charte, kami memutuskan untuk menarik Alex dari MotoGP Emilia-Romagna agar dia fit untuk balapan. Balapan selanjutnya di Mandalika.